konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya MPD. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Dunia Nurrohma, Saya Rafa Erliati, saya Anak Vicky. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih lagi ya teman-teman karena sudah mau berpartisipasi atau hadir dalam sesi bimbingan kelompok pada pagi ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kan sebelum kita mulai, baiknya kita saling perkenalkan diri masing-masing ya. Nah, di dalam perkenalan diri ini saya ada gaya untuk memperkenalkan nama masing-masing. Kayak misal, perkenalkan nama saya Dunia Nurrohma, aku, teman, kamu. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai dari sini terlebih dahulu. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Azrina Maharani, aku teman kamu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Syakriani, aku teman kamu. Perkenalkan, nama saya Anak Vicky, aku teman kamu. Perkenalkan, saya Rafa Erliati, aku teman kamu. Perkenalkan, nama saya Pinaryana, aku teman kamu. Oke, baik, sudah saling tahu nama masing-masing ya teman-teman. Di sini sebelum kita mulai layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, saya akan menyinggung sedikit tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan itu. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu maupun kelompok untuk mendampingi individu tersebut atau kelompok tersebut agar mampu berkembang dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, serta untuk menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat untuk diri mereka sendiri. Nah, kemudian apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Yaitu untuk membantu kelompok memahami diri mereka sendiri, lingkungan, serta situasi yang dapat dihadapi agar dapat membuat keputusan untuk bertindak secara lebih efektif, mandiri. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa. Baik. Di sini pada sesi bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang pembulian. Saya akan memberikan sedikit pengertian tentang bully itu ya teman-teman. Dari Smith dan Thompson menyatakan bullying adalah serangkaian perilaku yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan cedera baik secara fisik maupun psikologis bagi korbannya. Definisi yang ini menekankan unsur kesengajaan dan dampak buruk yang dialami oleh korban baik secara fisik seperti luka ataupun cedera maupun psikologisnya kayak jadi punya trauma, terus ketakutan dan depresi. Kemudian ada satu lagi, Siswati dan Widianti. Bullying mereka mengatakan adalah bentuk perilaku agresif yang meliputi tindakan kayak ejekan, hinaan, terus kemudian ada ancaman yang seringkali berkembang menjadi tindakan agresi fisik. Jadi definisi ini lebih menekankan aspek verbal dan emosional dari bullying, tetapi juga mengakui bahwa tindakan-tindakan ini dapat berelaksasi menjadi bentuk agresi yang lebih serius seperti kekerasan fisik. Jadi teman-teman, kedua definisi tersebut bersepakat nih bahwa bullying ini merupakan tindakan yang merugikan korban baik dari sisi fisik maupun emosional serta dilakukan dengan niat menyakiti atau mendominasi orang lain. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Dan dalam sesi bimbingan kelompok kali ini kita akan mempelajari terapi tingkah laku yang membantu teman-teman untuk mengelola perasaan dan reaksi saat menghadapi bullying dengan menggunakan teknik asertif. Jadi teknik asertif ini terdapat di terapi tingkah laku yang merupakan kemampuan untuk menyampaikan perasaan teman-teman atau keinginan secara tegas dan jelas, tetapi dengan cara yang tetap menghormati orang lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan teknik ini baik bagi korban maupun pelaku bullying agar kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih damai, aman, dan positif. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan bahas bisnis bully ya teman-teman.
Oke, saya mulai. Jadi materi yang pertama kita akan membahas jenis bullying. Yang pertama itu ada bullying fisik. Bullying ini melibatkan tindakan kekerasan atau agresi fisik terhadap korban. Kemudian ada bullying verbal. Bullying ini dilakukan melalui kata-kata untuk menyakiti perasaan atau harga diri korban. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mencontohkan dari bullying yang sudah disebutkan? Ya, dari saya. Contoh bullying itu ada bullying verbal ya salah satunya. Nah, bullying verbal ini bully yang dilakukan melalui kata-kata untuk menyakiti perasaan atau harga diri korban. Nah, contohnya itu mengejek, menghina, mengaku dengan julukan yang merendahkan, dan mempermalukan di depan umum. Iya, benar sekali. Itu merupakan salah satu contoh dari bullying verbal ya Azria yang tadi disebutkan tadi. Jadi saat kamu diejek, misalnya nih ada di situasi diejek, teman-teman itu bisa menyampaikan perasaan teman-teman tanpa harus nyerang balik atau menjadi terlalu kayak pasif atau diam aja gitu. Nah, contohnya ini kayak teman-teman bisa bilang saya nggak suka diejek dan itu membuat saya merasa nggak nyaman. Jadi tolong berhenti untuk mengejek saya. Seperti itu untuk salah satu contoh sebagai bentuk komunikasi asertif. Nah, kemudian dengan mengatakan tolong berhenti mengejek saya dan itu membuat saya merasa tidak nyaman, itu berarti teman-teman itu menyampaikan perasaannya secara langsung dan jelas tanpa menyerang balik. Itulah dari inti komunikasi asertif. Kemudian ada di sini ada jenis-jenis lainnya yaitu bullying secara cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang dilakukan melalui daring, yaitu media sosial seperti aplikasi yang macam TikTok, IG, Facebook, terus Twitter, seperti itulah teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat tentang cyberbullying ini? Cyberbullying ini contohnya ya. Ya. Contohnya itu mengomentari postingan orang lain. Contohnya tuh kayak ada kasus baru kemarin kan, bisa di komentarin pacar anak sendiri. Itu kan termasuk bullying ya. Itu termasuk ke cyberbullying. Iya, itu kan jadi cyberbullying itu yang Mas Nova ini mengirim kata-kata kasar ya dalam media sosial gitu ya. Jadi mengirim pesan atau komentar kasar, menyebarkan informasi pribadi tanpa izin atau memposting hal-hal yang memalukan tentang korban di internet itu merupakan dari jenis cyberbullying atau bully yang dilakukan secara daring melalui media sosial. Nah, kemudian ada jenis bullying rasial atau etnis, yaitu bullying yang dilakukan dengan menargetkan seseorang karena latar belakang ras, etnis atau agamanya. Contohnya nih, ada di situasi seorang menghina atau menolak seseorang karena kulit, aksen bicaranya, atau kebiasaan budaya mereka. Misal ada kayak orang yang bully karena dia tuh misal pakai bahasa Indonesia dan kayak masih pas waktu ngomong bahasa Indonesia tuh kayak masih ada logat-logat dari daerah gitu loh, dan itu dibully. Itu masuk ke jenis bullying rasial atau etnis. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas dampak bullying ya teman-teman. Dampak bullying pada korban. Yang pertama kita akan membahas dampak bullying pada korban. Yang pertama, korban sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan bahkan penggunaan stres pasca trauma atau PTSD. Mereka mungkin merasakan rendah diri dan tidak berharga. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah membahas kayak pengertian bully, terus jenis-jenis bully, seperti itu, dan kita menanggapinya dengan teknik asertif. Kemudian kita akan membahas dampak bullying. Kita akan membahas selanjutnya topik selanjutnya yaitu dampak bullying. Bullying memiliki dampak yang serius ya teman-teman, karena dapat mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan, baik dari korbannya, pelakunya, maupun lingkungan sekitarnya. Jadi yang sudah saya sampaikan tentang dampak ini, mungkin dari teman-teman ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan, bagaimana dampak pada korban setelah terjadinya itu bullying? Oke, dampak terjadinya dampak pada korban setelah terjadinya bullying. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang berpendapat. Ya, silakan. Dampak pada korban bullying ini seringkali kesulitan berkonsentrasi di sekolah yang dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik dan kehadiran yang menurun.
Iya, itu dari dampak korban pada prestasi akademiknya ya yang disebutkan rekan-rekan tadi. Selain itu, bullying sering membuat korban menarik diri dan menjauh dari hubungan sosial karena merasa takut, malu, atau tidak percaya diri ya karena sering diejek itu. Kemudian kan tadi sudah dibahas ya bagaimana dampak pada korbannya. Ini kita bahas lagi untuk dampak pada pelaku. Nah, bagaimana nih dampak untuk pelakunya sendiri, ada nggak? Ada. Meskipun pelaku mungkin tanpa dominannya, beberapa dari mereka bisa mengalami rasa bersalah atau depresi, terutama jika mereka memiliki masalah pribadi yang tidak diatasi. Baik, terima kasih Juvin telah menyampaikan pendapatnya tentang dampak bully pada korban. Ya benar, tadi pelaku bisa merasa bersalah ya, dan itu jangka waktunya biasanya juga lama. Terus selain itu resiko terlibat dalam kriminalitas, maksudnya itu pelaku yang tidak dapat berhenti atau mendapatkan bimbingan dapat memiliki kecenderungan terlibat dalam perilaku kriminal atau tindakan kekerasan di kemudian hari. Selanjutnya yang terakhir ada dampak lingkungan sosial. Yang pertama ya pastinya tuh lingkungan gak aman, karena sekolah atau tempat kelas atau tempat kerja yang membiarkan bully terjadi di tempat yang tidak aman dan penuh tekanan ya pastinya yang dapat mempengaruhi semua orang di dalamnya. Kemudian jadi ada rasa penurunan moral dan rasa kebersamaannya itu berkurang karena orang-orang di sekitar bisa merasa takut atau tidak nyaman, yang menurunkan semangat kebersamaan serta partisipasi dalam komunitas bullying dan komunitas. Jadi bullying itu memiliki dampak jangka panjang yang merugikan semua pihak, sehingga pencegahan dan intervensi sangat penting untuk meminimalkan dampaknya tersebut ya teman-teman. Jadi setelah kita membahas tentang dampak, penyebab, terus jenis-jenis dari bullying, tadi saya bilang juga akan menggunakan teknik asertif. Jadi untuk mengatasi bullying dengan teknik asertif melibatkan cara komunikasi yang tegas dan jelas tanpa agresif atau pasif ya teman-teman. Jadi teknik ini tuh bertujuan menyatakan perasaan dan tujuan secara langsung sambil tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ada beberapa tips yang akan saya bagikan tentang mengatasi bullying dengan teknik asertif. Yang pertama yaitu tetap tenang dan terkendali. Maksudnya ini teman-teman jika di situasi korban ya, di situasi pelaku misal lagi emosi sama seseorang, bisa tarik nafas sebelum merespon atau agar tidak panik atau agresif. Kemudian saat mengalami bullying ini korban ya, cobalah untuk tidak bereaksi dengan kemarahan atau takut, tapi tetap tenang ya, dan kendalikan emosi agar bisa merespon dengan cara yang efektif. Kemudian tips yang kedua adalah gunakan kalimat saya. Teknik asertif berfokus pada penggunaan kalimat yang menekankan perasaan dan pengalaman diri tanpa menyalahkan atau menyerang orang lain. Kalimat saya membantu menyampaikan perasaan dengan jelas. Contoh dari gunakan kalimat saya ini sudah saya sebutkan tadi. Misalnya saya merasa tidak nyaman ketika kamu mengejek saya, jadi tolong berhenti untuk mengejek saya. Nah itu kan disampaikan secara jelas dan tegas gitu, dan tidak menyakiti perasaan dari seorang pelaku pembulian tersebut. Kemudian tips selanjutnya ada jaga kontak mata dan postur tubuh. Ternyata ini juga berpengaruh ya teman-teman, karena sikap asertif tidak hanya dilihat dari kata-kata, tetapi juga dari bahasa tubuh atau body language-nya. Berdiri tegak, menjaga kontak mata, dan berbicara dengan nada suara stabil untuk menunjukkan bahwa teman-teman ini percaya diri untuk menghadapi pelaku pembulian ini. Jadi saat berbicara tatap mata, orang yang membuli untuk menghindari merendahkan suara atau postur yang terlihat takut. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman bagaimana postur tubuhnya saat menghadapi pembuli nanti. Kemudian ulangi permintaan jika diperlukan ya teman-teman. Karena jika pelaku bullying tidak segera berhenti, ulangi permintaan teman-teman ini dengan tenang, tegas, dan ini menunjukkan bahwa kamu serius, kamu gak mau diganggu, dan kamu gak mau mundur karena telah dibully ini. Jadi kayak contoh kalimat asertif ini ya teman-teman saya contohkan, saya sudah bilang tolong berhenti, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah itu beberapa tips yang bisa dilakukan ya.
Jadi keuntungan menggunakan teknik asertif ini adalah membantu mempertahankan martabat, harga diri tanpa harus merendahkan orang lain. Kemudian mengurangi potensi konfrontasi yang besar, menunjukkan kepada pelaku bahwa perilakunya yang tidak diterima, kemudian memberi ruang bagi pelaku untuk merenung dan menghentikan perilaku buruknya. Karena kan tadi kita udah banyak ya tipsnya, kayak lebih kontak mata, body language, pakai penggunaan kata saya dan lebih tegas itu berpengaruh bagi pelaku bahwa kita tidak suka untuk diejek atau dibully seperti itu. Dengan melatih teknik asertif, seseorang dapat mengatasi bullying dengan lebih percaya diri dan menghentikan siklus pelecehan atau pembulian tersebut. Jadi ini materi atau sesi layanan bimbingan pada pagi hari ini yang membahas tentang bullying. Apakah dari teman-teman ingin ditanyakan? Cukup. Oke, kita cukupkan ya sesi bimbingan kelompok kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi